dakwaan berasal dari keterangan saksi internal KPK sendiri, yakni penyelidik dan atau penyidik yang berjumlah 13 orang. Bahkan saudara Rosa Purbabekti sendiri sebagai penyidik pun juga bertindak sebagai saksi yang cenderung memberatkan terdakwa. Dengan adanya 13 saksi yang berasal dari internal KPK, tentu konstruksi dan konklusi hukum yang disampaikan lebih mengarah pada maksud dan tujuan para penyelidik dan atau penyidik, sehingga tidak terlepas dari subjektivitas, mengingat saksi internal KPK tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, bahkan tidak memahami latar belakang persoalan tersebut. Perlu kami tegaskan di sini bahwa ketika penyelidikan atau penyidik menjadi saksi yang menyudutkan terdakwa, maka bisa terjadi konflik of interest, mengingat keberhasilan di dalam menetapkan tersangka dan proses persidangan menjadi keberhasilan prestasi kerja pegawai KPK. Menarik tadi eksepsi yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ketika dalam dakwaan ternyata ada 13 penyidik KPK yang menjadi saksi, dan bahkan dalam 13 nama penyelidik atau penyidik KPK tersebut ada nama Rosa yang merupakan juga Kasatgas. Bagaimana mungkin penyelidik dan penyidik KPK itu menjadi saksi dalam kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Apakah tidak ada saksi lain yang bisa dipanggil oleh KPK untuk menjadi saksi kunci, bahkan menjadi saksi memberatkan dalam dakwaan? Kalau saksi dalam dakwaan yang memberatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto adalah 13 orang penyidik dan penyelidik KPK, hal objektif apa yang bisa didapatkan? Bukankah seharusnya seperti yang kita ketahui bersama, saksi adalah orang yang melihat, menyaksikan, bahkan adalah orang yang mengalami peristiwa tersebut. Yang paling tepat bukanlah penyidik, bukanlah penyelidik, tetapi adalah orang-orang yang berada di tempat tersebut. Kalau kasus suap, jelas adalah orang yang memberi dan menerima, atau bahkan orang yang terlibat di dalam proses penyuapan tersebut. Kalau dalam obstruction of justice, yaitu adalah orang-orang yang terlibat dalam penghalangan penyelidikan ataupun penyidikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah penyidik dan penyelidik KPK ada di tempat kejadian? Kalau tidak ada, itu sih namanya mengarang atau cuma asumsi. Padahal di dalam persidangan, di dalam kasus yang dikerjakan oleh KPK, tidak boleh berpijak pada asumsi atau hayalan belaka.